Halo sob, kembali lagi di channel Kedai Kopi. Akhirnya Oppo resmi merilis smartphone terbaru dari Oppo A series, yakni Oppo A57. Hadir sebagai suksesor dari Oppo A55. Tidak hanya membawa desain keren pada tampilannya, Oppo A57 juga diklaim membawa fitur-fitur baru yang pertama kali hadir untuk Oppo A5 series. Perangkat Oppo terbaru ini siap hadir secara resmi 21 Juli mendatang. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk meminangnya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Oppo A57. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, pengisian daya cepat. Oppo A57 dibekali fitur yang diturunkan dari seri-seri yang lebih mahal. Fitur pertama yang dibawa ke Oppo A5 series. Smartphone ini dibekali teknologi 33W SuperVOOC. Mengisi daya selama 15 menit memungkinkan sobat menonton video lebih dari 4 jam. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk mengisi baterai hingga 50%. Pengisian daya smartphone ini tergolong sangat cepat. Tak lupa Oppo juga sudah menyertakan casan 33W pada paket penjualannya. Kedua, desain keren. Desain Oppo A57 jauh berbeda dari seri sebelumnya Oppo A55. Smartphone ini tampil elegan dengan bodi yang dilapisi Oppo Glow, membuat bodi belakangnya bisa pancarkan warna yang lebih cerah. Selain enak dipandang, Oppo Glow juga mampu melindungi bagian cover belakang dari goresan serta tahan dari bekas sidik jari, membuat smartphone ini bakal terus awet meskipun tidak menggunakan case. Desain Oppo A57 terbilang unik, bisa menciptakan warna berkilau yang luar biasa. Smartphone ini terasa nyaman saat digenggam dan masih ideal untuk dioperasikan dengan satu tangan. Oppo A57 tersedia dalam dua pilihan warna menarik, yakni hitam bersinar dan hijau bersinar. Ketiga, kualitas terjamin. Selain memiliki desain ramping dan premium, Oppo A57 juga punya ketahanan bodi yang andal, tahan lama, dan unggul. Smartphone ini sudah melalui lebih dari ribuan tes pengujian ketahanan. Oppo mengklaim bahwa mereka telah melakukan pengujian tes plug-in port USB selama 20.000 kali, tes tombol volume 150.000 kali, dan tombol daya sebanyak 500.000 kali. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan smartphone akan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang. Smartphone ini cocok digunakan untuk sobat yang sering bepergian ke tempat yang banyak airnya. Pasalnya, smartphone ini telah mengusung sertifikasi IPX4 yang tahan terhadap cipratan air dan IPX5 yang tahan debu. Keempat, ekspansi RAM dan ROM. Oppo A57 dibekali fitur perluasan RAM dan ROM. Ini adalah fitur eksklusif untuk konsumen di Indonesia dan India. Sobat bisa menambah kapasitas RAM hingga 4GB. Dengan fitur ekspansi RAM, pengalaman memulai aplikasi dan beralih antar aplikasi akan terasa lebih cepat dan lancar dari sebelumnya. Selain itu, jika kapasitas memori internal masih kurang, sobat bisa menambah ruang penyimpanan hingga 1TB menggunakan slot microSD. Kelima, speaker nendang. Oppo A57 dibekali setup speaker ganda. Ini adalah fitur pertama yang ada di Oppo A5 series. Bagi pecinta musik, telinga sobat akan dimanjakan dengan speaker stereo ultra linear. Dengan menawarkan dua speaker, Oppo A57 dapat menghasilkan suara yang imersif dan lebih lantang. Terlebih lagi, smartphone ini juga memiliki teknologi Direct 3.0 yang bisa meningkatkan kualitas suara agar terdengar tajam dan ngebass. Teknologi ini dapat menghasilkan kualitas suara yang lebih jernih dan detail. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Oppo A57 juga punya sejumlah kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum meminangnya. Pertama, resolusi layar HD+ saja. Meski Oppo A57 hadir dengan layar yang cukup besar dan kecerahan yang layak, tak dapat dipungkiri bahwa ketajamannya bukan yang terbaik. Pasalnya, Oppo A57 memang hanya dibekali layar beresolusikan HD+ alias 720p. Sebuah kekurangan jika dibandingkan dengan mayoritas rivalnya yang sudah pakai resolusi Full HD+ alias 1080p. Sobat mungkin tidak akan begitu menyadari adanya bagian-bagian yang terlihat tidak begitu detail, karena sebenarnya masih bisa ditoleransi saat pemakaian sehari-hari. Akan tetapi bagi sobat yang sudah terbiasa dengan layar Full HD, rendahnya ketajaman layar akan begitu terasa entah saat browsing, bermain game, maupun menonton film. Kedua, tanpa opsi refresh rate tinggi. Ada banyak smartphone entry level dan mid-range keluaran 2022 yang sudah dibekali layar dengan refresh rate 90Hz, sehingga tampilan pergerakan layar akan terlihat lebih mulus saat scrolling dan bermain game. Entah mengapa Oppo A57 jadi terasa begitu ketinggalan zaman, karena hanya suguhkan refresh rate 60Hz.
Tampaknya ini disebabkan oleh chipset Helio G35 yang memang belum mendukung fitur-fitur tersebut. Ketiga, performa biasa saja. Di saat vendor smartphone lain berbondong-bondong hadirkan chipset bertenaga di kelas harga terjangkau, Oppo A57 justru hanya dibekali chipset MediaTek Helio G35 dengan kinerja seadanya. Saat ini sudah banyak smartphone 2 jutaan yang sudah ditenagai Snapdragon 6 series ataupun Helio G85. Hal inilah yang membuat Oppo A57 dianggap sebagai smartphone yang kurang layak. Namun Helio G35 tidak seburuk yang dikira. Sobat masih bisa melakukan kegiatan normal seperti browsing, menonton video YouTube, mendengarkan lagu di Spotify, dan yang lainnya. Bahkan sobat pun masih dapat memainkan game ringan seperti Mobile Legends, kendati dengan pengaturan rendah. Tapi kalau sobat berniat memainkan Genshin Impact dan game berat lainnya, sebaiknya urungkan niat untuk membeli smartphone ini. Keempat, tidak mendukung 5G dan NFC. Oppo A57 hanya menyuguhkan chipset Helio G35 yang terbilang lawas. Jelas smartphone ini tidak menawarkan jaringan 5G yang saat ini sudah dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Selain absennya 5G, Oppo A57 juga tidak menyuguhkan fitur NFC. Padahal saat ini fitur NFC sangat berguna sekali untuk memudahkan melakukan transaksi non-tunai. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan Oppo A57. Semoga bisa membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Gimana sob, apakah Oppo A57 ini layak untuk dimiliki? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Saya pamit dulu, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you!